Shalom saudara-saudara. Bisa yang di belakang maju ke depan, kita duduk lebih dekat lagi. Bisa rame-rame yuk. Biar ada kesatuan hati, biar ada keakraban. Ayo, AI. Mari kita angkat satu pujian. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Saat kami datang ke dunia, kami tidak membawa apa-apa Tuhan. Semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Inilah pujian kami, hormat kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Hidupku milik-Mu, semuanya dari-Mu. Terimalah sembahku sebagai syukurku. Sekali lagi katakan hidupku. Hidupku milik-Mu, semuanya dari-Mu. Terimalah sembahku sebagai syukurku. Ku nyanyikan pujian bagi Raja. Ku rayakan kemenangan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan, ku nyanyikan pujian bagi Raja. Ku rayakan kemenangan-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari katakan, hidupku milik-Mu ya Tuhan, semuanya dari-Mu. Terimalah, terimalah sembahku, sembahku, amin, sebagai syukurku. Hidupku, sekali lagi katakan, hidupku milik-Mu, semuanya dari-Mu. Terimalah, terimalah sembahku sebagai syukurku. Mari katakan, ku nyanyikan pujian bagi Raja. Ku rayakan kemenangan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan, ku nyanyikan pujian bagi Raja. Ku rayakan kemenangan-Mu Tuhan, kemenangan-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan,
Kami menang Yesus. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari katakan segenap jiwaku menyembah, segenap jiwaku bersuka, segenap kuatku nyatakan Kau besar, Kau dahsyat. Segenap jiwaku menyembah, segenap jiwaku bersuka, segenap kuatku nyatakan Kau besar, Kau dahsyat. Ku nyanyikan pujian bagi, kami tinggikan Engkau Raja. Ku rayakan kemenangan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan, oh pujian bagi Raja. Ku rayakan kemenangan-Mu Tuhan. Katakan, ku nyanyikan pujian bagi Raja. Ku rayakan kemenangan-Mu Tuhan. Mari saudara katakan, come on. Ku nyanyikan pujian bagi Raja. Amin. Ku rayakan kemenangan-Mu Tuhan. Sekali lagi ku nyanyikan, ku nyanyikan pujian bagi Raja. Ku rayakan kemenangan-Mu Tuhan, kemenangan-Mu Tuhan, kemenangan-Mu Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Mari sembah. Oh, oh. Kia la 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 la. Kemenangan di pihak kami. Shikia la 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 la. Shikia la 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 la. Kami bersyukur, kami bersyukur. Shikia la 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 la. Shikia la 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 la. Kina maya namase. Mari sembah. Kami bersyukur. Oh, haleluya, haleluya. Shikia ramaya lamaso.
Terus berbahasa roh, terus sembah Dia. Keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Terus sembah Tuhan. Penuhi kami Tuhan, puaskan kami Tuhan. Terus bergerak dalam hidup setiap kami Tuhan. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya. Engkau yang mengerti, Engkau yang mengetahui apa beban kami, apa masalah kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan jawaban bagi setiap kami. Kami hanya membawa persembahan kami, penyembahan kami Tuhan, kami bawa Tuhan. Di dalam kelemahan kami Engkau bekerja Tuhan. Engkau yang turun tangan Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Mari angkat suaramu. Tuhan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam
hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama. Mari saudara katakan bagi kemuliaan, kejayaan. Engkau berkuasa Tuhan. Yes Lord. Oh, Engkau tetap Tuhan di atas segalanya. Tempat ini sekali lagi katakan bagi yes Lord, kemuliaan, nama-Mu berkuasa Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat dipenuhi nama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi katakan nama Tuhan. Oh, kejayaan, nama berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kota ini dipenuhi, gereja ini dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Engkau yang bertahta atas hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tempat ini dipenuhi dengan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang dimuliakan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami panggil Engkau sebagai Jehovah Tsebaot. Bahwa Tuhan Yesus yang kaya dijadikan miskin agar kami menjadi kaya. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang Tuhan ikrarkan kepada nenek moyang kami. Kami deklarasikan, kami terus mendengarkan suara Tuhan dengan baik, terus memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sehingga perjalanan kami berhasil dan kami beruntung. Kami diangkat atas segala bangsa di bumi. Kami diberkati kemanapun kami pergi. Apapun yang kami lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Kami deklarasikan, kami menerima warisan transfer karena perjanjian dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana yang pernah terjadi dengan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf,
bangsa Israel, Daud dan Salomo. Karena perjanjiannya dengan Abraham, maka Tuhan memberikan seluruh dunia bagi kami untuk kami ambil alih. Kami memberi makan seluruh dunia seperti Yusuf. Kami menerima hikmat untuk berdagang dengan seluruh dunia seperti Salomo. Kami menerima ide-ide untuk berusaha karena tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Kami menabur dengan sangat tepat sehingga kami menjadi kaya, bahkan kian hari kian kaya, sampai menjadi sangat kaya seperti Isa. Kami berkata semua roh Haman sudah digantung sehingga kekayaan orang fasik dipindahkan kepada kami, gereja Tuhan. Kami deklarasikan Tuhan sedang mengoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir kepada kami, gereja Tuhan. Tuhan berjalan di depan kami, memberikan kepada kami harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Segala harta kekayaan yang pernah ditimbun orang fasik harus diserahkan kepada kami. Semua yang pernah dicuri iblis harus dikembalikan 7 kali lipat. Ditambah iblis harus menyerahkan seisi rumahnya. Hasil tanah orang fasik, segala laba mereka sedang pindah kepada kami dan menjadi kepunyaan kami. Pintu-pintu gerbang kami selalu terbuka untuk bangsa-bangsa datang mengantar kekayaan dari seberang lautan. Karena sudah lewat 70 tahun, maka laba dan upah kudus bagi Tuhan untuk memberi makan bangsa-bangsa, baik secara jasmani maupun rohani, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Terjadi pelipat ganda dan terobosan. Masa puncak kejayaan, kelimpahan, dan kemakmuran sedang terjadi. Tidak ada lagi yang miskin di antara kami. Semua janji Tuhan yang baik terjadi dan digenapi. Hati kami tetap melekat dan tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami deklarasikan terjadi. Mari sama-sama percaya, katakan amin 3 kali. Amin. Amin, amin. Kami terima Tuhan segala kekayaan dari bangsa-bangsa datang kepada kami, gereja Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dengan kekayaan itu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai gereja BMC di Philadelphia di Tuhan. Menjadi alat-Mu untuk memberkati komunitas sekitar kami, memberkati Philadelphia, memberkati Amerika Tuhan. Pakai gembala sidang kami Tuhan dan keluarga Tuhan, Ibu Shirley, Judah dan Bethany Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan, menjadi gembala yang baik Tuhan, menjadi teladan bagi kami Tuhan. Kami berkatakan Tuhan, dan tudung pelindungan-Mu atas BMC, Philadelphia, New York dan Colorado. Biar Tuhan gereja-Mu di tempat ini semakin Kau pakai lebih lagi dan bawa masuk kami ke dalam destiny-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati kota Philadelphia Tuhan. Biar Tuhan kota ini ada shalom Tuhan turun. Penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan dan sekolah ini terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku
sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari saudara katakan, aku percaya ada mujizat. Pasti terjadi Tuhan. Tuhanku dahsyat. Perbuatan, yes Lord, banyak perbuatanmu yang dahsyat Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, aku percaya Ada mujizat. aku percaya. Tuhanku dahsyat. Katakan dengan imanmu. Perbuatan ajaib Yes, Lord. telah dikerjakannya. Ya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Diaralama, terima dengan iman. Diarama sikit diaralama. Diaralama ralama ralama. Haleluya. Yesus Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Bebaskan roh saudara untuk terus menyembah Tuhan. Ada kekuatan yang baru saat kita menyembah Tuhan. Ada pertolongan saat kita menyembah Tuhan. Ada hikmat yang baru saat kita menyembah Tuhan. Ada waktu kita berdoa menyembah dengan akal budi, tetapi ada waktunya kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Tuhan jamah setiap kami. Engkau lihat anak-anakmu yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau melihat anak-anakmu yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap beban anak-anakmu
Dan Engkau Tuhan yang mengangkat, memberi kekuatan dan memberi kemenangan buat setiap anak-anak-Mu. Kesembuhan dicurahkan, hikmat-Mu, terobosan, berkat-Mu dicurahkan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari buka tangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari saudara saja, aku percaya. Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi bersama, aku percaya Tuhanku ajar. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Sorakan haleluya. 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 Kami percaya saat kami sudah tak berdaya, kekuatan yang dari surga, kekuatan yang dari Tuhan menyertai dan menolong kami tepat pada waktunya. Kami percaya saat manusia tidak mengerti dan meninggalkan kami, tapi jika Tuhan ada di pihak kami tidak pernah takut lagi menghadapi apapun juga. Sebab ketika Tuhan ada bersama kami percaya Tuhan yang akan berperang ganti kami. Tuhan yang akan menyelesaikan semua masalah kami. Tuhan yang akan membela hidup kami. Dan pembelaan Tuhan lebih dari cukup. Pembelaan Tuhan lebih dari cukup. Itu sebabnya hari ini kami tidak lagi mau mengandalkan kekuatan kami sendiri.
Kami tidak lagi mau mengandalkan manusia, tapi kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Sebab itulah kunci hidup diberkati oleh Tuhan. Ketika yang kami andalkan adalah Yesus, Tuhan Sang Pencipta kami. Malam ini Bapa, kembali kami percaya Engkau sangat-sangat baik buat setiap kami. Siapa yang percaya Tuhan sangat baik, ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan ajar kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu dunia sedang mengajarkan banyak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dunia seringkali menipu dan membuat orang banyak jatuh terjerat kepada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tapi kami percaya jalan firman Tuhan adalah ya dan amin. Jalan kebenaran firman Tuhan selalu menuju kepada kehidupan. Itu sebabnya ajar kami untuk terus mau belajar dan melakukan setiap apa yang kami belajar dari firman-Mu. Berbicara buat setiap kami, dalam nama Yesus semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Senang sekali kembali bersama dengan saudara sekalian. Kami sekeluarga baru liburan dari Hawaii dan oleh-olehnya gosong semua saudaraku. Ya, untung bukan well done tapi masih medium saudara ya. Nah, bulan ini kita masih terus banyak belajar tentang fruitful in finance. Bagaimana saudara dan saya bisa berbuah di dalam keuangan. Nah, saya yakin bahwa semua kita perlu uang. Diam semuanya, saudara. Semua saudara perlu uang, amin. Siapa saudara yang sudah tidak perlu duit lagi, angkat tangan sebentar. Gak ada. Siapa yang perlu uang, gak usah malu, angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, itu jujur lebih baik. Nah, yang gak angkat tangan, saudara maunya apa, saudara? Ya, nah, saudara sekalian, semua kita perlu uang. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Katakan amin. Nah, kita tidak boleh meragukan akan pemeliharaan Tuhan. Dia yang berkata, burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, katakan amin. Tuhan berkata kalau bunga-bunga di padang saja Tuhan dandani demikian. Apalagi saudara dan saya, katakan yes. Nah, tetapi Yesus sekalian, ada satu peringatan di mana saudara dan saya harus waspada. Mari kita lihat ayat Alkitab kita dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Yuk kita akan baca dengan suara yang nyaring bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang kelima. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, terus, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Nah, ulangi lagi kalimat di awal, janganlah kamu menjadi hamba uang. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ulangi lagi sampai saudara hafal. 2, 3. Kurang keras dong. 2, 3. Ada yang cuma diam. Ayo ucapkan sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Coba sekarang lihat sebelah kanan saudara. Semua lihat sebelah kanan saudara, ucapkan 2, 3. Oke, sekarang lihat sebelah kirinya. Ucapkan 2, 3. Sekarang pegang dada masing-masing ya. Kalau saudara bawa dada ya toh. Pegang dada masing-masing, ucapkan 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, Tuhan memang berjanji dia akan mencukupkan bahkan memberi kita kelimpahan. Cuman beberapa orang. Tuhan berjanji dia akan mencukupkan dan memberi kita kelimpahan.
Amin. Tetapi di sini kita harus belajar, janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, saudara sekalian, Tuhan mau memberkati kita secara keuangan. Buktinya ayat itu diakhiri dengan kalimat apa? Aku telah berfirman, aku Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan pasti akan pelihara dan akan membela saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, di sini kita harus waspada. Saudara dan saya harus jadi hamba Tuhan. Tapi tidak boleh jadi hamba uang. Kata bersama saya harus jadi hamba Tuhan. 2, 3. Tidak boleh jadi hamba uang. Nah, judul khotbah saya malam ini adalah hamba uang. Nah, hari-hari ini ada banyak orang berkata demikian. Oh, orang itu mata duitan. Oh, itu pendeta kok banyak bicara soal keuangan, maka dia pendeta mata duitan. Oh, itu orang pelit sekali, maka dia adalah seorang yang mata duitan. Nah, saudara sekalian, memang agak rancu. Ukuran orang yang jadi hamba uang atau yang bukan. Nah, tidak berarti kalau orang suka bicara uang, maka itu orang jadi hamba uang. Tetapi sebenarnya kalau saudara dan saya mau jeli belajar, sebenarnya apa sih ciri-ciri orang yang tidak jadi hamba uang? Dan apa ciri-ciri orang yang jadi hamba uang? Demikian juga seorang hamba Tuhan, gereja, orang percaya, apa sih ciri-ciri seorang Kristen itu jadi hamba uang atau tidak? Nah, sekali lagi saya mau tanya. Saya mau tanya buat Bapak Ibu sekalian. Siapa di sini yang mau jadi hamba uang? Angkat tangan sebentar, saya mau doakan. Jangan saudara. Siapa yang tidak mau jadi hamba uang? Angkat tangan saudara. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yuk kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran Alkitab. Apa sih tanda orang yang bukan hamba uang? Nah, jangan-jangan kita berkata, saya bukan hamba uang. Tapi ternyata kita parah banget. Atau kita berpikir, aku adalah hamba uang. Padahal ternyata saudara dan saya bukan. Nah, dari pembacaan Alkitab, saya merenungkan cukup lama. Sebenarnya apa sih tanda orang yang bukan jadi hamba uang? Apa yang menjadi tanda orang yang menjadi hamba uang? Ayo kita melihat bersama-sama. Ada beberapa tanda. Tanda orang yang bukan jadi hamba uang. Yang pertama adalah orang yang bebas dari jerat hutang. Bebas dari jerat hutang. Ayo ucapkan bersama-sama. 2, 3. Ulangi lagi. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Bebas dari jerat hutang. Nah, hutang tidak salah. Tapi kalau saudara punya gaya hidup suka hutang, maka itu tanda kita jadi hamba uang. Loh, apakah di zaman sekarang begini, Pastor? Apalagi di Amerika, semua serba boleh kredit, semua serba boleh hutang, apalagi di mana-mana ada yang namanya kartu kredit, dan sebagainya. Apakah berarti kalau orang punya kartu kredit, apakah berarti orang kalau punya hutang, dia adalah hamba uang? Jangan salah mengerti. Sekali lagi, saya tidak anti hutang. Tapi hidup bebas dari jerat hutang, itu paling bahagia. Amin, saudaraku. Saudaraku, Anda harus mengerti kenapa. Karena kalau orang masih terikat dengan jerat hutang, sebenarnya apa yang Alkitab katakan? Yuk kita lihat Amsal 22 ayat yang ke-7. Mari kita lihat yuk. Amsal 22 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 22 ayat yang ke-7. Semua baca. 2, 3. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi apa? Nah ini loh, yang berhutang menjadi apa keras? Budak dari siapa? Dari yang menghutangi. Jadi kalau sampai saudara masih belum bebas dari jerat hutang, berarti kita ini masih jadi budak.
Jadi hamba. Hamba dari siapa? Dari uang. Hamba dari siapa? Dari yang menghutangi. Nah, sekali lagi saudaraku, saya tidak anti hutang. Tapi saya udah merasakan betapa mengerikannya jerat hutang itu. Ya Pak ya. Terutama gini saudaraku, kalau saudara pakai kredit card. Nah, banyak kali saudara berpikir, kan jumlah uang kecil, nggak apa-apa, gesek ya toh. Lalu kemudian ketika datang tagihan misalnya $1.000, lalu kan ada pilihan bayar minimum payment cuma $25. Lalu saudara berkata, kan enak begini ini, bayar $25 aja Dan Anda tahu saudaraku, ternyata bunga kredit card itu bunga yang paling mencekek leher. Saudara tahu, ternyata bunga kredit card itu berapa persen? 22%, bahkan ada yang 27%. Jadi di survei, kalau orang cuma pakai $1.000, lalu dia bayar minimum payment tiap bulan, itu dengan tambah bunga, tambah bunga, tambah bunga, paling tidak di survei lebih dari hampir 5-6 tahun baru lunas. Dan itu pun ternyata dari $1.000, ternyata dengan tambah bunga demi bunga, itu akan jadi hampir $10.000. Nggak percaya, hitung sendiri. Nggak percaya, coba jalani sendiri. Hidup paling enak itu bebas dari jerat hutang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Amin. Lalu pertanyaannya, loh Pak, kalau gitu apa saya nggak boleh ambil kredit mobil? Apa nggak boleh saya ambil kredit untuk beli rumah? Apa nggak boleh saya ambil kredit untuk usaha? Boleh saja. Sekali lagi, saya tidak melarang saudaraku untuk kredit. Tapi dengar baik-baik. Ada banyak orang itu jadi budak dari yang menghutangi. Artinya begini saudaraku. Ada orang itu cuma kerja susah payah banting tulang dari Senin sampai Kamis, Senin. Gitu. Tulang di bawah, kaki di atas dan sebagainya. Hanya cuman bayar apa? Hutang. Dan ternyata dia itu cuman kerja untuk apa? Membuat bank tambah kaya. Loh, ya Pak ya. Adakah bank yang sukarela memberi hutang sama saudara tanpa bunga? Ya enggak ada. Betul enggak saudaraku? Ya kan? Nah, jadi sebab itu mari kita belajar sama-sama, saudaraku. Saudara boleh ambil hutang. Tapi pertanyaannya, saudara bisa enggak hitung kekuatanmu untuk membayar bulanannya? Ya kan? Jangan sampai itu memaksakan diri. Ada orang cuma demi gengsi, ya kan? Karena teman-temannya semua pakai mobil branded, ya toh, ya semua mobil ada brandnya, saudara. Ya kan? Ada mobil tanpa brand, ya. Mungkin Anyen punya hikmat ide baru, dia akan buat pabrik mobil judulnya Unbrand, saudara ya. Ya, karena ada jalan di state mana saya pernah lihat nama jalannya no name, saudara. Kenapa no name? Nggak ada jalan, nggak ada namanya. Kenapa? Sudah kehabisan nama, saudara. Ya toh. Nah, saudara sekalian. Nah coba lihat saudaraku, tapi hanya karena terjebak demi gengsi, lalu kemudian dia memaksakan diri, yang penting saya mau pakai mobil mewah, enggak taunya begitu dia beli, bulanannya pun juga sudah nyekek leher. Ya toh, dengan income-nya, bahkan sampai akhirnya biaya perawatannya saja, ganti olinya saja dia shock. Kenapa? Karena sekali ganti oli, habisnya itu gaji selama 2 minggu. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya saudaraku nyekek leher. Nangkap saudara ya. Jadi gini saudaraku, tanda orang yang bukan jadi hamba uang. Yang pertama adalah bebas dari jerat hutang. Makanya gini saudaraku, kalau saudara ada yang masih punya hutang, saudara jangan punya mental begini. Nggak apa-apa punya utang, yang penting saya juga punya duit yang lain, saya nikmati. Loh, saudaraku, kalau saudara mau betul-betul bebas dari jerat hutang, saudaraku, Anda harus buat prioritas. Hutang itu beban. Katakan bersama saya, hutang itu beban. Ya, kecuali kalau orang mental utangan. Dan kemudian nanti ketika waktu mau ditagih sama yang punya utang, tiba-tiba amnesia. Nah, ada nggak gitu? Ada nggak? Ada, saudara. Nah, tapi hati-hati. Sekarang ini, ya, apalagi di Jakarta saya dengar, kalau orang terjerat dengan hutang online, ya utangnya dari online, saudara, bunganya mencekik leher. Begitu dia nggak bayar,
Itu tukang pukul datang terus mengintimidasi di depan rumahnya. Pagi, siang, malam, teriak-teriak sampai mempermalukan di tetangga. Semua diberitahu di sosial medianya pun juga akan dirusak, diberitahu utangnya dan sebagainya. Dan Anda tahu, banyak orang stres bahkan mau bunuh diri gara-gara terjerat oleh hutang. Saya udah pernah ngalami, saudaraku, bagaimana ketika di masa kecil, ya toh, itu ada hutang keluarga yang ternyata benar-benar jadi beban. Dan saudaraku, ketika lunas itu leganya bukan main. Makanya itu buat prinsip saya dengan istri dan keluarga dan saya mau tularkan buat siap saudara sekalian. Saudara ada kredit mobil, ada Anda kredit rumah, setiap bulan ada berkat lebih, tambahkan. Kadang-kadang menambahkan, Anda memotong bunga yang Anda harus bayar dan dengan menambahkan Anda akan mempercepat pelunasannya. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi dari wajah jemaat yang datang malam hari ini, semua sudah tidak punya hutang. Dan semua berkata, cash is nice. Ya, tahu. Kelihatan dari wajah saudara, apapun Anda beli cash. Ya. Amin, saudara. Ya kan, amin. Nah, kenapa? Karena kalau saudara dan saya punya jerat hutang, maka kita jadi budak dari yang menghutangi. Siapa Pak? Budak. Saya nggak pernah diperbudak kok. Saya hidupnya enak kok. Bang. Ya, rentenir, ya toh, yang namanya semua lender itu pasti mengenakan bunga. Nah, kerja susah payah cuman untuk bayar bunga. Lah ngapain? Ya toh, bukan berarti tidak boleh loh. Boleh, asal saudara bisa hitung dengan income saudara itu tidak boleh sampai mencekek leher kita. Bahkan kalau ada berkat lebih, ada berkat cuma $100, tambahin prinsipalnya, pokoknya. Ada berkat cuma $50 tiap bulan, tambahin $50 pokoknya. Maka dengan setiap bulan yang Anda bayar, dengan plus itu, maka akan mempercepat supaya Yesus tidak ditunda-tunda datang kedua kali. Kenapa? Karena mungkin ada anak-anaknya, utangnya belum lunas. Makanya Yesus belum datang-datang. Supaya mempercepat kedatangan Yesus kedua, percepat lunasi hutang saudara. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Yes, yang mau bebas hutang, yes. Enak, bener enak, enggak ada hutang itu, amin. Begitu hutang gedung gini selunas, bebanku terlepas. Loh ada yang ngomong gini, loh ngapain sih Pak kok mempercepat bebas hutang? Kamu tahu yang jadi penjaminnya saya. Kalau ada apa-apa saya yang kena. Makanya loh saya kan sebagai gembala saya mau tanggung jawab, saya nggak mau ngajak yang lain. Karena awalnya lender bank kita ngomong minimal 2-3 nama pastor. Saya coba hindari kalau bisa cuma 1 nama. Bukan karena apa? Supaya benar-benar saya tidak mau menyusahkan yang lain. Tapi oleh anugerah Tuhan kita sudah bebas hutang. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Ya. Yang kedua, apa tanda orang yang bukan hamba uang? Yang pertama tadi apa? Oke, yang kedua sekarang. Bebas dari jerat pekerjaan. Pekerjaan itu penting. Semua orang percaya harus rajin bekerja. Katakan amin. Orang yang malas kerja, dia tidak akan hidup dalam kelimpahan. Katakan Tapi di sini saya pakai kalimat, bebas dari jerat pekerjaan. Ada banyak orang menjadikan pekerjaannya itu bukan sebagai untuk mencari nafkah, tetapi jadi jerat. Apa sih arti jerat? Saudaraku ingat, kayak orang ya, saudaraku ketika terperosok ke lumpur hidup. Maka saudaraku pelan-pelan mulai masuk. Anda tahu ya, di hutan itu ya, mulai masuk. Dan itu kalau tidak segera keluar, lama-lama kan apa? Tenggelam dan mati. Ibarat seperti laba-laba buat sarang. Tujuannya apa? Menjerat mangsanya. Begitu terjerat jeblet, nempel, udah nggak bisa bergerak. Maka segera akan dimangsa oleh laba-laba tersebut. Nah, seringkali tanpa kita sadar, pekerjaan itu bisa menjerat hidup kita loh. Apa tanda pekerjaan sudah jadi jerat? Ketika kita demi kerja, sudah tidak lagi punya waktu untuk beribadah. Itu sudah tanda kita terjerat oleh kerjaan. Iya Pak ya? Loh iya Pak ya? Sebenarnya kerja itu pilihan kita apa tidak? Pilihan. Nah memang ada tawaran overtime. Ada mungkin tawaran, saya nggak berkata anti kerja hari Minggu. Sudah boleh kerja hari Minggu. Tapi kalau sampai saudara tidak bisa ke gereja, tidak bisa ibadah, berarti itu sudah jadi jerat.
Kapan pekerjaan sudah jadi jerat? Saat kita sudah kurang waktu untuk istirahat. Nah itu sudah jadi jerat. Demi kerja terus overtime, apalagi saudara ya di Amerika ini ya pokoknya kuat kerja aja ya, mau 3 shift, 2 shift, 10 shift saudaraku. Pokoknya itu sambil berdoa dan berjaga-jaga enggak pulang kerja saudara itu, enggak pernah pulang dari tempat kerjaan saudara. Kenapa saudara? Terus di kerjaan saudara, dari shift ini pindah ke shift sebelah saudara. Nanti dari sebelah ini sebenarnya gimana cara tidurnya? Bekerja dan berdoa. Bagaimana waktu tidurnya? Tutup mata, bekerja sebelah kanan saudara. Nanti gantian saudara. Nah orang demikian sudah jadikan kerjaan sebagai jerat. Maka kita sudah jadi hamba uang. Kapan lagi pekerjaan sudah menjadi jerat? Saat kita sudah tidak lagi punya waktu bagi keluarga. Betul saudaraku? Jangan jadikan pekerjaan sebagai berhala. Ingat berhala bukannya sesuatu yang patung. Tapi berhala adalah apapun yang menuntut korban yang mengerikan. Kalau sampai saudara dan saya terjerat pekerjaan hari ini. Ayo Tuhan berkatakan tadi di Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-kali tak akan meninggalkan engkau. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa? Keadaanmu. Artinya gini, kalau saudara selalu merasa kurang. Ya selamanya tidak akan pernah puas. Jadi belajar gini saudara. Saya tidak berkata saudara harus malas kerja. Tapi Anda tetap rajin kerja. Tapi jangan sampai demi kerja kita menghancurkan yang lain. Dan kemarin pada waktu saudara kami liburan di Hawaii, saya jujur itu waktu yang bagus sekali untuk kami sekeluarga berbenah. Ada banyak hal kami diskusikan dan akhirnya saya memutuskan karena keluarga saya berkata, Papa ini jangan sampai loh pelayanan jadi berhala. Saya berkata, oh iya, kenapa? Karena ternyata, saudaraku, saya mulai lihat, waduh, tahun depan 2020 ya jadwal pelayanan ke Indonesia semua sudah penuh. 2 kali trip ya kan, dari April Mei tahun depan dan juga Oktober November semua sudah penuh terjadwal sampai tahun depan, saudaraku. Tapi saya akhirnya berkata, oke, Papa mau korban bagi jemaat Villa New York Colorado dan juga bagi keluarga. Maka saya akan ambil keputusan nanti tahun depan saya potong 1 kali. Saya tidak lagi ke Indonesia pelayanan April Mei, tapi cuma setahun sekali waktu Oktober November. Dan saya bilang sama keluarga saya, gimana? Mereka semua happy. Kenapa? Papa, kehadiran Papa sebagai gembala itu yang diperlukan. Bukan cuma sebagai pengkhotbah, bukan penginjil, tapi sebagai seorang father. Dan saya berkata, oke, dan saya akan batalkan. Jujur, saudaraku, saya agak nggak enak batalkan jadwal pelayanan karena mereka sudah mengharapkan, sudah semuanya sudah set sampai tahun depan. Tapi saya berkata, saya akan berkata, saya tidak mau menjadikan pelayanan sebagai jerat. Tetap melayani harus rajin. Tapi kalau sampai kita mengorbankan banyak hal, itu sesuatu yang mengerikan. Dan saya berdoakan, ayo saling mendoakan supaya benar-benar kita bebas dari jerat pekerjaan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin, saudaraku. Katakan haleluya. Apa tanda orang yang bebas dari jerat hutang? Yang pertama, bebas dari jerat hutang. Yang kedua, bebas dari jerat pekerjaan. Yang ketiga, apa tanda orang yang bukan hamba uang? Bebas dari jerat konsumtif. Ya, bebas dari jerat konsumtif. Ucapkan sama-sama 2, 3. Bebas dari jerat konsumtif. Apa maksudnya konsumtif? Konsumtif itu gini, Sob. Konsumer. Ya, kita ini kan pembeli. Kita ini kan konsumen. Yang akhirnya saudara-saudara tiap hari kita ini membutuhkan jasa maupun barang dari orang lain. Betul nggak, Sob? Nah, tapi kalau sudah konsumtif, itu artinya apa? Kita mulai jadi shopaholic. Orang yang gila dengan belanja. Nah, orang Kristen boleh belanja. Saya juga, salah satu hobi saya, selain mancing, belanja juga. Saudara. Tapi kalau sampai kita ini jadi gila belanja. Dan akhirnya orang itu menjadi terjerat oleh barang-barang branded. Bukan berarti enggak boleh loh. Ada yang amin, amin. Boleh enggak orang Kristen pakai barang branded? Boleh enggak? Boleh, karena semua barang pakai branded. Gitu. Tapi kalau sampai sudah sampai gini loh.
ada orang itu pokoknya, kalau aku nggak punya itu, aku nggak bahagia. Kalau aku belum punya itu, aku belum happy. Kalau aku nggak punya itu, aku belum bahagia. Itu sudah terjerat. Jadi dia akan jadi orang yang terjerat dengan konsumtif. Nah, saudaraku, yang menarik begini. Sudah beberapa tahun ini, daftar orang terkaya dunia itu dipegang oleh siapa? Bill Gates, ya kan? Pemilik Microsoft. Lalu kemudian yang kedua, biasanya gantian tahun ini Bill Gates, tahun kedua biasanya siapa? Warren Buffett. Ya, seorang investor, ya, saham terbesar dunia. Tapi yang menarik, tahun 2019, nanti Anda bisa Google, terjadi perubahan. Ternyata survei dan juga dari semua pengamatan, orang terkaya dunia tahun 2019 adalah Jeff Bezos. Siapakah Jeff Bezos? Ya toh, bukan tetangga saya, sudah tahu. Jeff Bezos adalah pemilik Amazon.com, sebuah situs belanja online terbesar di dunia. Jeff Bezos katanya kekayaannya berjibun-jibun. Dan Anda tahu katanya Jeff baru bercerai dengan istrinya. Dan Anda tahu bahwa peraturan di Amerika kalau sampai orang bercerai dengan istrinya harus bagi kekayaan dengan istrinya. Orang berpikir setelah Jeff Bezos bercerai pasti akan turun. Ternyata tidak. Walaupun dia membagi ratusan juta kekayaannya kepada istrinya waktu bercerai. Jeff Bezos ternyata tetap orang nomor kaya nomor 1. Kenapa? Karena dia punya yaitu Amazon.com. Dan itulah situs belanja online terbesar di dunia. Hari-hari ada banyak ibu-ibu berkata, Pastor Lukas, saya sudah bertobat kok. Saya sudah jarang ke mall. Iya, ke mall saya sudah jarang. Online, jalan terus. Belanja online, mengerikan sekali. Nah, hati-hati jangan sampai kita shopaholic. Lalu yang kedua, urutan kedua, orang kaya kedua adalah Bill Gates, pemilik Microsoft. Karena dia bergerak di area software, ya kan? Dalam dunia seperti sekarang. Yang ketiga Warren Buffett. Tapi yang menarik yang keempat, Anda harus tahu daftar orang terkaya di dunia tahun 2019. Yang keempat muncul nama baru. Bernard Arnault. Siapa itu? Enggak kenal kan? Enggak kenal kan? Bernard Arnault, orang kaya dunia nomor 4. Siapakah dia? Dialah pemilik merek Louis Vuitton. Nah, dialah pemilik merek apa? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ya toh? Louis Vuitton, saudara. Dan dia pemilik 70 top branded, barang branded yang lain. Termasuk Givenchy dan semua banyak merek-merek lain yang sudah dibeli oleh yaitu Bernard Arnault. Bayangin. Jadi ternyata dia jadi orang kaya nomor 4 di dunia. Kenapa? Karena ternyata setiap kali kita beli barang branded, membuat dia tambah kaya. Bayangkan saudaraku, ternyata satu tas LV, ya toh, minimal harganya berapa? 1.750, ya kan? Nah, belum yang kelas-kelas yang lain. Bahkan sampai ada temen ya pengusaha di Indonesia itu cerita sama saya. Istri saya nih Pak Lukas, setiap tahun beberapa kali ke Paris, ke Prancis. Saya bilang, wah hebat punya bisnis apa di sana? Dia kata, nggak ada bisnis di sana, cuman datang untuk apa? Hanya untuk, saudaraku, ya ambil beberapa merek, beberapa buah tas Hermes, ya toh. Dan itu adalah jenis yang langka. Nah, kalau orang pergi ke butiknya Hermes yang asli, minta yang model ini, oh enggak ada. Minta yang ini ada enggak? Enggak ada. Ini yang ini? Enggak ada. Tapi Anda tahu, padahal ada. Itu disimpan hanya khusus untuk customer yang punya hubungan baik dengan sales girl-nya atau salesman-nya. Dan Anda tahu, ini orang cerita, demi untuk bangun hubungan. Dia awalnya mulai kenalan, beli yang murah-murah, yang tipe-tipe yang ada dibeli, mulai kenalan, kemudian dikasih sesuatu, sampai dia kasih berlian kepada
yang bagian jualnya. Setelah dikasih berlian, Anda tahu saudaraku, langsung begitu ada tipe tertentu yang langka dari Hermes keluar, langsung dia di SMS atau di WhatsApp. Minggu depan kamu datang ya, ada 2 biji. Langsung dia terbang dan kemudian hanya untuk ngambil 2 barang, dia bayar. Begitu sampai Indonesia sudah banyak yang antri. Dari 1 tas saja dia bisa untung ratusan juta rupiah. Dan semuanya biayanya lebih dari cukup, bahkan dia dapat untung dan dia ketawa-ketawa hanya karena demikian. Nah ini tak ajari, siapa tahu ada yang mau berencana kayak begitu. Kayak toko jam Rolex. Anda datang ke sana, minta tipe yang alangkah ini. Oh enggak ada, padahal ada disembunyiin. Tapi kalau sudah kenal baik, begitu Anda datang, Anda diberitahu. Dan itu bisa dijual, untungnya sekian kali lipat. Dan Anda tahu, itu semua bukan berkata apa. Bukan berarti saudara tidak boleh. Boleh saja. Saya juga nikmati barang yang branded. Kalau itu berkat Tuhan. Dan kalau Anda ada berkat, Anda mampu, enggak masalah. Katakan amin. Saya tidak anti dengan yang begituan. Tapi yang pasti jangan sampai tergila-gila. Kalau sampai Anda terjerat, kalau saya tidak pakai sepatu merek itu, saya tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak. Gitu. Kalau saya tidak punya barang itu, saya tidak akan pernah bisa damai sejahtera. Nah itu bahaya. Saudara. Nah jujur ya. Ini saya boleh cerita enggak? Boleh cerita enggak? Ya boleh enggak? Boleh enggak? Begitu Anda belum punya barang itu, pingin sekali. Sampai tidur pun enggak bisa tidur. Saudara. Pingin sekali. Begitu Anda punya, biasa tuh digeletain saudara. Nah, punyanya, geletainnya gampang. Bayarnya saudara. Nangkap saudara. Nah, saya tidak berkata saudara anti, tapi mari bebas dari jerat konsumtif. Artinya gini, kalau saudara ada berkat, Anda boleh nikmati. Tapi jangan sampai terjerat dan memaksakan diri. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan amin. Amin, cukup. Yang terakhir, tanda orang yang bukan hamba uang adalah bebas dalam memberi. Ucapkan bersama saya 2, 3. Bebas dalam memberi. Saudaraku, kalau orang sudah bebas, merdeka untuk memberi. Sudah tidak lagi ada sebuah jerat untuk sayang untuk berkorban. Sebenarnya itu tanda orang sudah merdeka. Dan tidak jadi hamba uang. Ayat yang terakhir Amsal 11 ayat 17. Yuk kita baca Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Mari kita baca sama-sama Amsal 11 ayat 17. Semua baca keras. 2, 3. Orang yang murah hati. Apa? Bukan kepada orang lain dulu, tapi kepada siapa? Diri sendiri. Terus, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Inilah kebenaran firman bahwa orang yang bermurah hati, orang yang bebas dalam memberi, orang yang merdeka dalam memberi, dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ada satu ayat dalam Alkitab, dalam Amsal berkata begini. Generous person, ya, orang yang generous itu akan memperluas wilayahnya. Alias gini, semakin kita bermurah hati, semakin kita bebas merdeka dalam memberi, maka sebenarnya Tuhan akan memperluas wilayah dan keuangan kita. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Bahkan Yesus mengucapkan sebuah kalimat yang nyaris tidak tercatat oleh 4 Injil. Tetapi Rasul Paulus mengingatnya, dia mendapat pewahyuan itu ketika dia dengar dari rasul-rasul yang lain. Dan dia sempat menulisnya dalam Kisah Rasul. Yesus berkata apa? Lebih berbahagia, apa saudaraku? Memberi daripada menerima. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak tercatat kalimat Yesus itu. Tapi akhirnya Paulus mencatatnya dalam Kisah Rasul. Kenapa? Karena ada sebuah kebahagiaan saat saudara bisa bebas memberi. Saya bersyukur bahwa Tuhan latih saya. Bukan hanya soal memberi dalam soal perpuluhan, tapi juga memberi dalam banyak area. Termasuk taburan bahkan buah sulung. Dan sudah 6 tahun lebih kami sekeluarga setahun cuma hidup dari 11 bulan gaji.
Karena bulan Januari kami berikan semua sebagai buah sulung. Tapi saya melihat bahwa ketika kita belajar bebas dalam memberi, merdeka dalam memberi, hidup kita akan dipelihara Tuhan dengan ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Nah, ingat baik-baik bahwa perpuluhan itu baru ujian awal. Kata bersama saya, perpuluhan hanya ujian awal. 2, 3. Ibarat perpuluhan itu hanya baru bangun pagar dalam ladang kita. Baru bangun pagar. Supaya apa? Enggak ada pencuri. Supaya apa? Tidak ada belang pelahap. Supaya apa? Tidak ada perusak. Tapi dari 90% dari keuangan kita, saudaraku, itu merupakan benih yang harus kita tanam di ladang kita. Saudara coba bayangkan kalau Anda punya ladang, Anda kasih pagar, semuanya sudah kuat, bagus. Tapi Anda tidak pernah nanam benih, maka tidak akan pernah tuai apa-apa. Dan kami belajar itu, saudaraku. Ketika justru di masa kami kekurangan, kita menabur. Pada waktu berkali-kali Tuhan berkata, nabur. Dan mari kita belajar. Dan nanti akhir bulan ini kita akan menabur kembali untuk GBI Gilgal di Jakarta, saudaraku, untuk pembangunan Gilgal Center yang kedua, kita menabur. Dan saya percaya bahwa ketika kita menabur, kita tidak akan semakin berkekurangan. Janji Tuhan, orang yang murah hati, berbuat baik kepada diri sendiri. Yang sujud, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Yang menarik begini, saudaraku. Yang menarik gini. Warren Buffett itu sudah umur 88 tahun. Dia orang kaya nomor 3 tahun ini. Kenapa? Karena dia turun. Karena katanya dalam tahun kemarin ini ada banyak saham yang anjlok. Dan ternyata banyak, termasuk pemilik Alibaba.com itu juga turun sekian banyak kekayaannya gara-gara saham banyak yang anjlok. Nah, tapi Warren Buffett itu punya kebiasaan unik. Gaya hidupnya sederhana sekali. Bahkan sampai dia berkata dompet yang dia pakai itu adalah dompet yang sudah lebih dari 20 tahun dan tidak pernah ganti. Saya ngomong begini tidak membuat saudara rasa bersalah, Pak. Lo nggak apa-apa, ganti dompet ya nggak apa-apa. Bahkan rumah yang dibeli oleh Warren Buffett tahun 1958 di Omaha, itulah yang dipakai sampai hari ini. Dia, saudaraku, tapi dia sangat kaya. Kenapa? Karena dia punya perusahaan yang invest. Kalau begitu saham naik, dia diberkati, tambah untung. Tapi orang bilang gini, wih Warren Buffett itu pelitnya bukan main. Sampai dia bilang gini, untuk breakfast setiap pagi sebelum dia ke kantor, dia dengan mobil bututnya, selalu dia breakfast tidak lewat dari $3.25 tiap pagi. Kok ada, Pak? Ke McDonald's, saudara. Jadi rupanya McDonald's tambah kaya itu gara-gara sumbangannya Warren Buffett juga, saudara. Loh, nggak percaya nanti Anda bisa Google. Jadi tiap pagi itu cuma breakfast nggak lewat dari $3.25. Lalu orang beritahu, ini pelitnya bukan main. Tunggu dulu. Orang ini gaya hidupnya sederhana. Tapi kalau soal memberi, wih gila-gilaan. Ternyata disurvei, ya. Ternyata tadi saya baca, Jeff Bezos, pemilik Amazon, dengan kekayaannya nomor 1 sekarang, dia sumbang tahun lalu untuk charity, ya, untuk yayasan sosial, untuk pelayanan, itu cuman tidak lewat dari 5% total kekayaannya. Tapi Warren Buffett setiap tahun dia sumbang dari kekayaannya, itu ternyata lebih dari 30%. Dan orang ini adalah orang yang gaya hidupnya sederhana, orangnya pun biasa-biasa, tapi dia seorang pemberi yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Nah, dia selalu kerjasama dengan Bill Gates, orang kaya nomor 2, punya Microsoft. Bill Gates dengan istrinya buat foundation, dan ternyata Warren Buffett paling banyak menyumbang untuk yayasan Bill Gates Foundation, untuk menolong banyak orang-orang yang berkekurangan di daerah Afrika dan sebagainya. Bahkan Bill Gates pun juga seorang yang sangat banyak berkorban. Karena katanya gini, kalau seandainya Bill Gates tidak menyumbangkan kekayaannya sekian banyak untuk donasi yayasannya, dia tetap jadi orang kaya nomor 1. Tapi bagi Bill Gates dan Warren Buffett, ya, kalau ada banjir bilang Tuhan memberkati. Ya, nah, mari kita belajar bahwa ternyata kalau kita bebas dalam memberi, hidup kita akan semakin naik bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin, sobat. Ya.
Ayo, saya doakan siapa tahu muncul dari tempat ini orang-orang terkaya nomor berapa di dunia. Amin. Tapi sebelum sampai itu, sudahkah kita merdeka dalam soal memberi? Nah, survei mengatakan begini. Orang ketika kekayaan semakin naik, semakin turun memberinya. Ini disurvei. Artinya gini, semakin orang diberkati, semakin pelit. Tapi tidak demikian di tempat ini. Amin, cukup. Tambah diberkati, tambah suka berkorban. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Amin, cukup. Ayo kita beri bersama-sama, datang pada Tuhan. Aku hidup karena kemurahan-Mu. Apa tanda orang yang bukan jadi hamba uang? Yang pertama, orang yang bebas dari jerat utang. Yang kedua, orang yang bebas dari jerat pekerjaan. Kerja harus, tapi jangan sampai jadi jerat dalam hidup kita. Yang ketiga, bebas dari jerat konsumtif. Semua kita boleh belanja, semua sudah boleh punya keinginan, tapi jangan sampai jadi orang yang gila dengan barang-barang tersebut. Yang keempat, bebas dalam memberi, merdeka dalam memberi. Yang mau sama-sama tidak jadi hamba uang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. mari angkat tangan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dari awal katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. katakan, Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara saja. Aku anak janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saat ini, siapa hari ini mau bebas dari semua jerat hutang, jerat pekerjaan, jerat konsumtif, bebas dalam memberi. Kita mau merdeka dalam soal keuangan, berbuah dalam keuangan yang mau alami terobosan. Mari maju ke depan, kita akan doakan bersama-sama. Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, Teramat baik bagiku. Terima kasih. terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah. Oh. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
hidupku, Yesus. Tak ada tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa dirimu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, oh. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Mari semua berdiri bersama-sama. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Saya minta Pak John berdoa. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam sarga. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tuhan Bapa di dalam sarga, supaya firman-Mu Tuhan boleh kami pakai dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kasih setiamu yang selalu Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pak Lukas juga Tuhan, Engkau berkati terus Tuhan. Supaya lebih lagi dia Tuhan memberitakan kebenaran firman-Nya Tuhan. Bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga keluarganya Tuhan. Berkati juga Ibu Sherly Tuhan menjadi pendamping yang baik. Baik di dalam rumah tangga dan di dalam pelayanan Tuhan. Juga kedua anak mereka Yehuda Tuhan. Engkau sudah persiapkan Yehuda Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan buat Yehuda Tuhan. Untuk generasi yang berikutnya Tuhan. Berkati juga Tuhan Obetani Tuhan. Supaya Tuhan dia tumbuh di dalam Tuhan. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga Tuhan BMC Philadelphia Tuhan. Engkau jamah pelihara setiap jemaat-jemaatnya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kuasa-Mu ada di dalamnya. Tuntunan-Mu terus ada Tuhan buat jemaatnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan terus nyata dalam kami. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Saudara, hari Minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Yuse Karel. Beliau adalah wakil daripada Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC Jakarta. Khotbahnya sangat bagus sekali dan jadi berkat luar biasa, dan kita dapat anugerah karena harusnya Pastor Yuse tahun ini jadwalnya padat, tetapi akhirnya beliau bisa melayani kita hari Minggu ini. Jadi saudara bisa ajak teman-teman saudara yang lain untuk bisa hadir dalam kebaktian hari Minggu ini, dan saya percaya juga
kita akan terus dilawat Tuhan, diberkati Tuhan dalam soal keuangan kita juga. Katakan amin. Dan Kamis depan kita akan terus kembali belajar bagaimana kita merdeka dalam soal keuangan. Yuk kita akan memberikan kita persembahan kita dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Mari katakan, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang mari saudara katakan, ku berlari di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Sekali lagi katakan, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Wow. Hey, hey. Sekali lagi katakan, wow. Haleluya. Mari kita semua mengangkat tinggi tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Biar kami semua mengalami yang namanya pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan Yesus datang dalam hidup kami sebagai Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang memberikan segala kelimpahan, Tuhan yang membuat segala yang kami lakukan menjadi berhasil, memberikan kreativitas yang turun dari sorga, sehingga tidak ada lagi kekurangan di antara kami. Tetapi Tuhan yang menjanjikan prosperity, itu kami alami di dunia sekarang ini, sehingga semua kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan, ketika Tuhan semakin mengangkat kita tinggi, tapi Tuhan menjadikan kita kuat untuk menanggung semuanya. Di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat juga untuk makanan minuman, juga ketika kami semua kembali pulang ke rumah tangga kami masing-masing, biar ada penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan, dan juga malaikat Tuhan yang mengawali dan juga melindungi kami ketika kami tidur. Besok kami akan bangun dalam keadaan yang sempurna, tubuh jiwa roh kami sempurna, sehingga kami siap untuk melakukan segala pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari sepakat terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.